Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat beraktivitas dan ya bagi yang beraktivitas selamat istirahat untuk yang lagi istirahat. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan kembali atau membahas kembali sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi yang telah disampaikan oleh dosen Bunda Popi pada pertemuan kami yang lalu. Nah, pada video kali ini saya ingin mengulas kembali nih apa sih yang dimaksud dengan pengertian psikologi komunikasi atau jenis psikologi komunikasi dan apa sih yang terkandung dalam psikologi komunikasi. Untuk kelanjutannya mari ikuti video selengkapnya. Sejarah dan pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi merangkum kajian tentang interaksi psikologis dalam proses komunikasi manusia. Sejarahnya melibatkan perkembangan teori dan penelitian sejak awal abad ke-20. Psikologi komunikasi ini fokus pada cara individu memahami, merespon, dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai konteks. Nah, ciri-ciri psikologi komunikasi yaitu yang pertama adalah dinamis. Psikologi komunikasi menyoroti perubahan dinamis dalam pola interaksi antara individu. Yang kedua yaitu bercirikan subjektif, yang mana memperhatikan persepsi dan interpretasi subjektif setiap individu yang ada terhadap komunikasi. Kemudian yang ketiga, pengaruh emosional, mempertimbangkan peran emosi dalam proses komunikasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara respon. Kemudian ada jenis-jenis psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu intrapersonal, mengkaji komunikasi internal individu dengan diri sendiri termasuk pemikiran dan perasaan. Lalu yang kedua yaitu interpersonal, meneliti interaksi komunikatif antara dua individu, membahas hubungan dan dinamika interpersonal. Kemudian yang ketiga yaitu grup. Grup mempelajari komunikasi dalam kelompok, fokus pada dinamika kelompok dan pola komunikasi kolektif. Kemudian yaitu penjelasan tentang psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi itu mencakup analisis perilaku verbal dan nonverbal, serta pemahaman konsep seperti persepsi, motivasi, dan konflik dalam konteks komunikatif, yang mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana faktor psikologis manusia mempengaruhi proses komunikasi, baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Selanjutnya yaitu psikologi komunikasi merupakan suatu cabang ilmu atau disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada studi interaksi psikologis dalam proses komunikasi manusia. Ini melibatkan pemahaman perilaku, persepsi, dan pengaruh psikologis yang terlibat dalam pertukaran informasi verbal dan nonverbal antara individu maupun kelompok. Kemudian ada unsur-unsur penting dalam psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi ialah bagaimana individu menginterpretasi informasi dan pesan yang diterima dalam komunikasi. Yang kedua, motivasi, yaitu faktor-faktor psikologis yang mendorong individu untuk berkomunikasi dan mencari pemenuhan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu emosi, peran emosi dalam bentuk respon aktif dan interaksi komunikatif. Proses psikologi komunikasi. Yang pertama, kodifikasi atau penggunaan simbol dan bahasa untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang kedua, transmisi atau pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Yang ketiga yaitu ada decoding atau penerimaan dan interpretasi pesan oleh penerima. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dalam pengertian psikologi komunikasi, yaitu secara keseluruhan psikologi komunikasi membantu atau mengungkapkan kompleksitas hubungan antara pikiran dan perasaan dan perilaku dalam konteks komunikasi. Dengan memahami aspek psikologis ini, kita dapat meningkatkan kualitas interaksi, memperkuat hubungan interpersonal, dan mengoptimalkan secara efektivitas komunikasi secara. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan atau presentasi ulang materi yang disampaikan oleh Bunda Popi dari saya. Saya harap teman-teman bisa memahami lebih lanjut atau bisa mempelajari lebih dalam lagi apa sih itu psikologi komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.